Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu keputusan final Menpan RB. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu berhak menerima 7 fasilitas dari negara. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan resmi terkait status honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah memastikan bahwa honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan menerima berbagai fasilitas dari negara. Keputusan ini dibuat sebagai bagian dari penyelesaian penataan tenaga honorer. Para honorer yang tidak lolos seleksi CPNS atau P3K tahun anggaran 2024 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan ketentuan tertentu. Salah satu poin yang menarik dari keputusan ini adalah pemberian fasilitas bagi P3K paruh waktu. Inilah 7 fasilitas yang diterima P3K paruh waktu. Berdasarkan peraturan yang berlaku, berikut adalah 7 fasilitas yang akan diberikan kepada honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. 1. Penghasilan. P3K paruh waktu akan menerima penghasilan yang dapat berupa gaji atau upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan yang bersifat motivasi. Pemerintah memberikan penghargaan dalam 2 bentuk. Yang pertama, finansial, seperti insentif atau bonus tertentu. Kemudian non-finansial, misalnya penghargaan atas prestasi kerja. Kemudian yang ketiga yaitu tunjangan dan fasilitas. P3K paruh waktu berhak atas tunjangan dan fasilitas jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian tunjangan dan fasilitas individu. Kemudian yang keempat yaitu jaminan sosial. Meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan pensiun, jaminan hari tua. Selanjutnya yang kelima yaitu lingkungan kerja yang memadai. Meliputi fisik seperti fasilitas kantor dan alat kerja. Kemudian non-fisik seperti suasana kerja yang kondusif dan dukungan dari pimpinan.
Yang keenam, pengembangan diri, meliputi pengembangan talenta dan karir seperti pelatihan dan bimbingan. Kemudian, pengembangan kompetensi agar dapat terus meningkatkan keterampilan dan profesionalisme. Selanjutnya yang ketujuh yaitu bantuan hukum. Jika menghadapi masalah hukum dalam menjalankan tugas, P3K paruh waktu berhak atas bantuan hukum dalam bentuk litigasi atau litigasi, yaitu pendampingan dalam kasus hukum yang masuk ke pengadilan. Kemudian non-litigasi seperti mediasi atau konsultasi hukum di luar pengadilan. Selanjutnya, upah dan sumber pendanaan. Selain fasilitas tersebut, P3K paruh waktu juga dijamin mendapatkan upah yang minimal sama dengan yang diterima saat masih menjadi honorer. Upah P3K paruh waktu juga bisa disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di wilayahnya. Dana untuk pembayaran upah ini bisa berasal dari sumber selain belanja pegawai sesuai aturan yang berlaku. Bagi honorer yang masuk dalam kriteria dan terdaftar di database BKN dan gagal seleksi CASN 2024, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi P3K paruh waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu keputusan final Menpan RB soal honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu berhak menerima 7 fasilitas dari negara tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.